अकरम के कबाब कॉर्नर के बाहर। फिर Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul The Buckingham Murder 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah kota telah terjadi sebuah pembunuhan di tempat bermain yang dilakukan oleh seorang pria muda bernama James Thomas yang berhasil ditangkap oleh kepolisian. Di samping itu, seorang detektif wanita bernama Jess telah menggugat James di pengadilan karena telah membunuh putra kecilnya. Di saat itu James mengaku bahwa dirinya tidak sengaja menembak karena pada saat itu keadaan sedang sangat kacau, di mana semua orang yang berada di tempat bermain tersebut berlarian. Yang kemudian membuat James semakin panik dan pada saat itu juga tidak berhasil merampas satupun barang berharga. Sementara sang hakim tidak menerima pembelaan James yang mengakui bahwa dirinya tidak bersalah. Alhasil, James pun langsung dijebloskan ke dalam penjara seumur hidup karena telah membunuh banyak sekali orang pada waktu itu. I'm sorry. Di samping itu, Jess nampak sedih setelah kehilangan putra tercintanya yang menjadi satu-satunya orang yang berharga dalam keluarganya. Jess saat ini merasa kebingungan dan tidak memiliki tujuan hidup sebab tidak ada yang dapat membuatnya bahagia. Dan kini, Jess berencana ingin pulang ke kampung halamannya karena menganggap kota adalah tempat tidak aman. Sementara ayahnya Jess berupaya mencegah Jess agar tidak pergi karena ayahnya akan merasa kesepian. Namun Jess telah menghiraukan larangan ayahnya karena dirinya sudah mulai frustasi untuk hidup di kota. Dan setelah itu Jess bergegas pergi dari kota itu dan pindah ke kampung halamannya. कई लोग बुरी तरह घायल भी हुए हैं. Sesampainya Jess di kediaman lamanya, Jess pergi ke kantor polisi atas perintah kepala detektif untuk menjalani pekerjaan yang ada di sana. Di saat itu Jess bertemu dengan seorang polisi wanita bernama Sharon yang membimbing Jess dalam menjalani tugas. क्या हुआ? Kemudian Jess pergi ke ruangan Inspektur Miller yang seketika menyambut Jess dengan sangat hangat dan bahagia. Inspektur Miller kemudian mengucapkan selamat kepada Jess yang sudah bergabung dengannya untuk menyelamatkan kota dari kejahatan. Inspektur Miller kemudian memberikan tugas pertamanya yang akan dibantu oleh beberapa detektif dan petugas kepolisian, di mana terdapat kasus hilangnya seorang anak laki-laki yang dikabarkan telah diculik dan sampai saat ini belum ditemukan. के बाद कई जगहों पर तनाव का माहौल बन गया. देखो, हम पब्लिक सर्वेंट हैं. Dan setelah itu Jess bergegas pergi dari ruangan Inspektur Miller tanpa mengatakan sepatah kata pun. Di saat itu Jess beserta timnya langsung meluncurkan misinya untuk menemukan anak yang hilang, yaitu Isprett Cohley, di mana Cohley telah hilang setelah pulang sekolah dan tidak ada yang mengetahuinya. Setelah itu Jess dan pemimpin tim yaitu I.D. Hardy langsung mendatangi kediaman Cohley untuk menemukan beberapa informasi. Di sana Jess telah menginterogasi ayahnya Cohley yaitu Daljit dan juga istrinya Pretty. Yang pada saat itu mengatakan bahwa Cohley hilang seketika setelah menuruni sebuah bis seperti biasanya. Sementara Pretty yang mengungkapkan bahwa Cohley mempunyai masalah yang membuatnya sangat kesal, di mana Cohley sempat memiliki konflik terhadap teman Daljit yaitu Tanjinder yang merupakan saudaranya Pretty, di mana Tanjinder telah mempergoki Cohley yang merokok secara diam-diam. Kemudian Tanjinder memukulinya sebagai pelajaran karena Cohley telah melakukan kesalahan. Sementara temannya telah merekam hal tersebut kemudian menyebarkan video itu ke sosial media. मतलब जब अडॉप्ट करके लाए थे हम उसको अडॉप्ट करना चाहती पर सिरिंज पाजी ने उसे थप्पड़ मार दिया था. Setelah itu Jess beserta timnya langsung melakukan sebuah penelusuran. Di saat itu Jess dan Hardy sama-sama mengeluh karena saat ini mereka telah mendapatkan masalah yang sama, di mana mereka berdua merasa kebingungan untuk menyelesaikan hal tersebut.
Dan saat ini mereka berdua telah mendapat sebuah tugas yang sangat sulit dan membuat mereka sangat kebingungan. Jess dan Hardy kemudian telah mendatangi kediaman temannya Kohli yang mungkin saja mengetahui kejadian kehilangannya Kohli itu. Di saat itu seorang anak perempuan telah menjelaskan bahwa dirinya tidak merasa aneh pada Kohli yang selalu ceria di dalam kelas. Dan ketika belajar, temannya itu sempat melihat Kohli yang mengoceh karena kelas piano telah digagalkan. Kemudian membuat Kohli sangat bersedih dan tidak mengatakan satu patah kata pun. पुत्र था पता नहीं, मैं उसके पहले उतरती हूँ. Sementara di satu sisi, rekan-rekan timnya Hardy telah mendatangi beberapa lokasi yang telah dihampiri oleh Kohli, di mana mereka telah mendapat rekaman video CCTV yang menangkap Kohli ketika turun di taman kota. या तो मेन स्ट्रीट पर थे जब दंगे शुरू हुए? हाँ मैं बंद Setelah itu Jess beserta Hardy dan rekan-rekannya dan kemudian langsung melakukan sebuah pencarian di taman tersebut untuk menemukan Kohli, di mana Hardy yakin bahwa pada malam itu ia akan menemukan Kohli dengan menggunakan instingnya. जो भी आता है वो सब तुम में Dan setelah itu para timnya langsung menelusuri area taman tersebut. Terlihat semua tim sudah mengelilingi taman itu tetapi tidak menemukan apapun. Yang kemudian Hardy memutuskan untuk menghentikan pencarian itu yang tidak menghasilkan apapun. Hardy kemudian menghampiri Jess lalu meminta maaf karena di hari pertama Jess bekerja harus mengeluarkan tenaga yang sangat ekstra. Sementara Jess sendiri tidak mengeluh apapun karena memang sudah menjadi tugasnya untuk mengamankan kota. Dan kini Jess akan benar-benar bekerja keras untuk menemukan si Kohli. Di samping itu, Jess kembali ke rumahnya untuk merapikan rumahnya yang sudah lama ia tinggal. Pada saat itu Jess nampak bersedih setelah mengingat kenang-kenangan bersama putranya yang kini sudah tidak bersamanya lagi. Jess kemudian beristirahat sejenak untuk menenangkan dirinya sembari memeluk pakaian putranya. Namun tak lama kemudian, Jess mendapat sebuah panggilan dari Hardy yang kemudian mengatakan bahwa dirinya telah menemukan Kohli, di mana Kohli ditemukan dalam keadaan tewas dan tepat diletakkan di dalam sebuah mobil yang terparkir di taman yang mereka datangi itu. Sesampainya Jess di rumah sakit, terlihat kedua orang tua Kohli nampak menangis dengan sangat terseduh-seduh karena putra mereka telah tewas dengan sangat mengenaskan. कलेक्ट करके फोरेंसिक डिपार्टमेंट को दे दो और ये तुम करो. Pada saat itu Jess menemui Diljit untuk mengambil dokumen adopsi, di mana Kohli ternyata adalah anak asuh yang mereka ambil dari panti setelah mengalami corona selama 1 tahun. बहुत बुरा हुआ ना चाहिए. Di saat itu Prit meminta kepada Jess untuk segera mungkin untuk menguburkan putranya, karena Prit ingin arwahnya segera tenang karena Kohli tewas dengan sangat tragis. Prit tidak ingin orang lain mengetahui dan kini Prit beserta Diljit berbohong bahwa Kohli meninggal diakibatkan sebuah penyakit corona. Namun Jess tidak mengizinkannya, di mana ia akan mencari sang pelaku yang telah melakukan semuanya ini. Can I have your office address? फिर जैसे जैसे प्यार मिला तो फिर रमसा गया. घबराहट. Keesokan harinya, Hardy beserta yang lainnya kemudian melakukan sebuah autopsi terhadap mayatnya Kohli, yang pada saat itu sudah menyatakan bahwa Kohli mendapati luka cekikan pada leher yang ia dapati. Bahkan di dalam paru-parunya terdapat banyak sekali air yang masuk, yang kemudian sang dokter mengatakan bahwa kemungkinan besar Kohli itu terjebur ke dalam danau dan tewas di tempat. पता चला कार किसकी है? Sementara di satu sisi, timnya Hardy dan yang lainnya telah mendapat rekaman CCTV sebuah mobil yang menjadi tempat penemuannya Kohli, yang mana mobil tersebut milik seseorang remaja laki-laki yang bernama Saqib. Dan setelah itu Hardy langsung mengerahkan semua pasukannya untuk segera menangkap si Saqib. Sesampainya Hardy beserta timnya, mereka langsung mengejar Saqib yang berusaha untuk kabur dari kediamannya. Yang akhirnya Saqib pun tertangkap, kemudian dibawa ke kantor kepolisian.
Dan pada saat itu juga Shakib telah diinterogasi mengenai kejadian kematiannya Kohli, di mana bukti sudah membuktikan bahwa Shakiblah pelaku utama dan kini tim lainnya sedang mencari pelaku yang kedua. Namun pada saat itu Shakib tidak mengatakan apapun, melainkan malah mengatakan Hardy yang tidak-tidak. तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। इससे कहो तमीज से बात। इसके अम्मी के साथ। तुम ऑफिसर से ऐसे बात। वो फ्री का ग्राउंड है, मेरा जहां मन कर। Sementara Hardy sendiri sudah memaklumi karena Shakib hanyalah seorang remaja yang tidak memiliki tata krama. Hingga akhirnya Hardy memutuskan untuk mengakhiri interogasi tersebut dan menunggu hasil dari Jess. शायद तुम्हारी सजा। सुन साले चूतिए। Di satu sisi Jess telah menangkap temannya Shakib yaitu Navid yang menjadi tersangka kedua. Di sana Jess meminta kepada Navid untuk menjelaskan semuanya. Hingga akhirnya Navid pun mengungkapkan juga di mana pada waktu itu ia dengan Shakib sedang duduk bersantai di pinggir danau. Namun tak lama kemudian Kohli datang dengan membawa pesanannya yaitu narkoboy yang akan ia gunakan. Namun pada saat itu uang Navid tidak cukup untuk membayar pesanan tersebut. Kohli kemudian meminta agar Navid bisa mengembalikan narkoboy itu. Namun Kohli juga mengancam bahwa ia akan memberitahu kedua orang tua mereka. Sontak Shakib pun langsung terbakar emosi kemudian menjeburkan kepalanya Kohli ke dalam danau. Hingga akhirnya Kohli pun tewas pada saat itu juga. Dan setelah itu mereka berdua membawa mayat Kohli ke dalam mobil. Kemudian meninggalkannya karena kunci mobilnya sudahlah hilang. तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरे अब्बू को। Setelah itu Jess melaporkan hasil laporannya kepada Inspektur Miller dan juga Hardy, di mana ia juga mendapat banyak bukti. Dan kini Jess masih merasa bahwa kasus tersebut belum terselesaikan karena tas milik Kohli yang berisikan narkoboy belum juga ditemukan. Sementara di satu sisi, Jess belum terlalu yakin dengan ungkapan yang ditunjukkan oleh Navid. Namun Hardy menyangkal pertanyaan tersebut, kemudian mengatakan bahwa kasus itu sudah terselesaikan. Sontak Jess pun merasa tidak terima karena tugasnya untuk memecahkan kasus itu belum terselesaikan dan kini Hardy malah meremehkan Jess. Jess kemudian memukul Hardy dengan sekuat mungkin karena merasa sangat kesal. Alhasil Jess pun diskors oleh Inspektur Miller agar berada di kantor dan tidak melakukan penyelidikan. ऑफिस में मुझसे कहा था कि तुम्हें ये केस नहीं लेना है और हमें सब कुछ भुलाकर ड्यूटी करनी पड़ती। Di malam harinya, terjadilah sebuah insiden yang membakar pagar rumah orang-orang yang ada di sana, yang kemudian membuat semua orang menjadi sangat kesal dan terus-terusan meminta kepada kepolisian agar segera menangkap para pelakunya. Sedangkan di satu sisi, Hardy mendatangi rumah sakit untuk menjenguk istrinya yang dirawat. Hardy kemudian meminta maaf karena sampai saat ini dirinya belum bisa memberikan yang terbaik untuk istri tercinta. Hardy merasa sangat sedih karena istrinya sampai saat ini masih mengalami koma berkepanjangan. Kemudian membuat Hardy tidak bersemangat dalam bekerja sekaligus merasa sangat kesepian. Namun Hardy tidak akan putus asa dan akan terus berusaha sampai istrinya itu kembali pulih, kemudian menemaninya lagi seperti dulu. साकिब को आज रिमांड में तुम्हारी हालत में सुधार आ सकता है। Di sebuah bar, terlihat Jess beserta teman-temannya mendatangi tempat tersebut untuk menenangkan pikiran mereka. Di sana, Jess nampak bahagia karena ia bisa melepaskan kesengsaraannya serta penderitaan yang sangat cukup mendalam. Namun seketika Jess lagi-lagi teringat akan putra tercinta yang terus menghantui pikirannya. Kemudian membuatnya semakin stres jikalau mengingat kejadian yang sangat mengerikan pada waktu itu. Dan di pagi harinya, Jess telah dikejutkan oleh kedatangan ayahnya yang seketika datang untuk meminta maaf. Di saat itu, ayahnya benar-benar kesepian setelah kepergian Jess yang kembali ke kampung halaman. Ayahnya kemudian mengatakan bahwa dirinya sangat bahagia karena putrinya sudah tumbuh dewasa dan sangat bijaksana, di mana Jess telah membuatnya bahagia meskipun Jess tidak lagi merasakan kasih sayang dari seorang emak. Seketika Jess mengucapkan ribuan terima kasih kepada ayahnya yang sudah menyayangi serta memberikan perhatian penuh hingga saat ini.
Jess kemudian meminta kepada ayahnya agar bisa tinggal bersamanya, karena saat ini dirinya sedang diskors oleh bosnya sebab dirinya melakukan sebuah kesalahan. ना रख दे इसे कहीं और आप रुक जाओ मेरे साथ। लगी रहे पुत्र। नेक्स्ट Seiring berjalannya waktu, terlihat Jess berusaha keras untuk mengumpulkan banyak bukti untuk mengungkapkan pelaku yang sesungguhnya. Karena menurutnya terdapat beberapa pelaku lainnya yang masih belum terungkap. Karena selama penyelidikan, Jess merasakan ada hal yang sangat menjanggal dan membuat sebuah teka-teki yang harus dipecahkan. Jess kemudian mengumpulkan semua bukti itu, kemudian ia tunjukkan kepada Inspektur Miller. गाड़ी वहां पे थी क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ लेके जाना हो चाहता है कि वो बदल गया है, थोड़ा ज्यादा हो गया। और अपने आसपास किसी को करने भी नहीं देता ड्रग्स को कंज्यूम करके। जब मैंने उसकी हालत देखी Yang pada saat itu Jess mengungkapkan bahwa menurutnya pelaku dalam pembunuhan tersebut telah melibatkan banyak orang. Jess kemudian meyakinkan Inspektur Miller bahwa dugaannya saat ini sepertinya sangatlah benar dan juga valid. Dan kini Jess akan mengungkapkan semuanya dan akan membuktikan kepada Hardy. Sementara Inspektur Miller nampak seperti tidak menerima laporan tersebut, di mana Inspektur Hardy telah memerintahkan Jess untuk tetap berada di kantor karena masih menjalani skorsing. Akhirnya, Jess pun bergegas pergi dengan perasaan yang sangat marah dan akan mengungkapkannya dengan sendiri tanpa bantuan siapapun dari kepolisian. या बिल्कुल सच। और डीआई हार्डी अब भी इस केस पर क्यों है जो उसने किया ही नहीं? क्या आप इस बोझ Di malam harinya, Jess pergi mengunjungi Sakib yang masih berada di sel tahanan. Pada saat itu Jess meminta kepada Sakib agar bisa menjelaskan semuanya mengenai kematiannya Kohli. Dan akhirnya Sakib pun menjelaskan karena Jess menjanjikan bahwa dirinya akan segera mungkin dibebaskan. Sakib kemudian mengungkapkan bahwa pada saat itu Kohli memang benar-benar mengantarkan pesanan Navid. Pada saat itu uang Navid memang kurang untuk membayar narkoboy itu. Kohli kemudian ingin mengambil kembali narkoboy tersebut dan berniatan ingin mengadukan semuanya kepada kedua orang tua Sakib dan juga Navid. Seketika Sakib langsung terbakar emosi, kemudian mencelupkan kepalanya Kohli ke dalam air dalam waktu yang sangat lama. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं गए थे कोकेन मारने, तलब में मुझसे रहा नहीं जा। को बता दूंगा। क्या बताओगे? Setelah itu Sakib memerintahkan Kohli untuk pergi dan mengancam ingin membunuhnya. Di samping itu Sakib dan Navid langsung menggunakan narkoboy tersebut. Dan kemudian mereka berdua berenang di danau itu untuk bersenang-senang. Sampai pada saat itu mereka berdua telah menemukan sebuah mayat yang mengapung di danau itu yang ternyata adalah Kohli. Seketika Sakib dan Navid langsung membawa Kohli ke daratan, kemudian meletakkannya di dekat semak-semak. Dan setelah itu juga mereka berdua langsung pergi dari sana karena sangat ketakutan. Karena nantinya mereka akan dianggap sebagai pelaku tersangka. प्रीत मेरे भाई जैसा था। सारी गलती मेरी है। Di saat itu pula, Jess mengikuti Hardy dan Simon yang pergi dengan membawa Navid menuju hutan. Di sana Hardy meminta kepada Navid agar tidak mengatakan semuanya kepada Jess, bahwasanya ia terlibat dalam kasus tersebut. Tak lama kemudian Jess beserta Inspektur Miller dan pasukannya langsung mempergoki mereka berdua yang seketika ingin membunuh Navid. Jess kemudian meminta kepada Hardy agar melepaskan Navid yang tidak bersalah. Oh fuck. छोड़ दो। Namun Hardy tidak mendengarkannya juga karena ia tidak ingin rahasia yang ia sembunyikan akan terungkap. Akhirnya pasukan Jess langsung mengamankan Hardy, kemudian membawanya ke kantor kepolisian. Namun pada saat itu Hardy telah merebut sebuah pistol, kemudian meminta kepada Jess agar bisa menyampaikan maafnya kepada istrinya Lini. Dan setelah itu Hardy pun langsung membunuh dirinya di hadapan semua orang karena tidak ingin bersalah. Sesampainya Jess dan yang lainnya di kantor polisi, Jess langsung menginterogasi Simon yang mengetahui semua kelakuan Hardy pada saat itu. Simon kemudian mengungkapkan bahwa dirinya hanya mengikuti perintah yang diberikan oleh Hardy, di mana pada saat itu Hardy sebenarnya telah mengetahui jasadnya Kohli yang berada di sisi taman. Dan pada saat penyelidikan, Hardy dan Simon meletakkan mayat Kohli ke dalam mobilnya Sakib yang kebetulan berada di sana.
di mana Hardy ingin membuktikan kepada inspektur bahwasanya ia bisa memecahkan kasus tersebut. Kemudian mendapat pangkat yang sangat tinggi dari atasannya setelah menyelesaikan misi yang sangat sulit untuk dipecahkan. और एक और प्रॉब्लम है. Di sisi lain, Daljit baru saja sampai di rumah setelah pergi berkencan bersama selingkuhannya, yaitu Indarani. Pada saat itu Daljit telah mendengar suara gaduh yang berada di dalam kamarnya. Daljit kemudian berlari ke kamar untuk memastikan bahwa tidak terjadi apa-apa pada istrinya. Dan seketika Daljit terkejut setelah melihat istrinya yang berduaan bersama Prifty di dalam kamar itu. Daljit kemudian menghajar habis Prifty yang berani berselingkuh dengan saudara perempuannya sendiri. Hingga akhirnya Prifty pun tewas di tangan Daljit pada malam itu juga. Di samping itu, Jess beserta pasukannya langsung mengamankan Daljit dan juga Prit. Di saat itu Prit mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka bahwa Prifty akan melakukan hal yang sangat memalukan tersebut. Yang padahal Prifty adalah orang yang sangat spesial dan sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri. Namun kini Prifty telah memberikan sesuatu yang membuat Prit sangat kecewa. Sementara Jess sedikit tidak mempercayai perkataan Prit yang sedikit ragu dalam menjawabnya. Jess kemudian melontarkan sebuah pertanyaan mengenai Indrani yang merupakan selingkuhan gelapnya Daljit. Dan seketika Prit pun langsung terdiam dan tidak mengatakan apapun. जेल में था तो 4 साल तक वो हमारे साथ मोलेस्टर आप किसी इंद्रानी राय को जानती है? Setelah Jess mengumpulkan banyak informasi, Jess beserta pasukannya melakukan penangkapan Tenjinder yang merupakan agen dealer narkoboy yang berlaku secara diam-diam. Jess kemudian mengamankan Tenjinder ke dalam sel tahanan dan tidak menerima laporan apapun karena bukti sudah menunjukkan bahwa Tenjinder benar-benar bersalah. Dan setelah itu Jess menginterogasi Indrani yang merupakan selingkuhannya Daljit. Di saat itu Indrani mengungkapkan bahwa dirinya adalah guru les pianonya Kohli, yang pada saat itu telah membuat Kohli marah ketika Indrani menanyakan mengenai ayahnya Kohli. Selain itu juga Kohli pernah mempergoki kemesraannya dengan Daljit dan sempat diadukan kepada Prit. Namun Indrani tidak pernah mempunyai maksud untuk menyakiti hatinya Prit. ये ग्रुप उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कोविड. Keesokan harinya Prit dengan keadaan marah kemudian langsung mendatangi kantor polisi untuk melihat wajahnya Daljit yang sudah mengkhianatinya. Yang kini Daljit telah masuk ke dalam sel tahanan karena terlibat dalam kasus penjualan narkoboy secara sembunyi-sembunyi. Seketika Prit mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya telah melakukan hubungan terlarang dengan Prifty. Prit juga mengatakan bahwa Prifty adalah saudaranya Tanjinder yang sudah ia asuh sejak kecil setelah Tanjinder dipenjara selama 4 tahun. Dan kini Prit serasa mempunyai perasaan terhadap Prifty yang selalu berada di sampingnya di saat suka dan juga duka. Sampai-sampai Prit tidak ingin kehilangan Prifty untuk selamanya. Di samping itu, Prit juga mengungkapkan bahwa dirinya dulu telah membunuh ibunya Daljit. Karena setelah menikah dengan Daljit, Prit telah dijadikan sebuah pelayan yang selalu melayani ibunya dan juga Kohli yang merupakan anak adopsinya. Hingga suatu ketika, Prit memerintahkan Prifty untuk membunuh Kohli yang merupakan putra kesayangannya Daljit. Karena pada saat itu, Prit benar-benar tidak memiliki jalan keluar untuk membalaskan dendamnya terhadap Daljit. मुझे भी अच्छा लगने लगा. Akhirnya, Jess pun berhasil mengungkapkan kasus tersebut yang ternyata Prit lah yang menjadi dalang dalam kasus itu. Beberapa minggu kemudian, terlihat Jess menjalani kehidupan barunya sendirian, di mana dirinya hanya selalu memikirkan putranya yang sudah tidak ada lagi bersama dirinya. Jess selalu saja berkeinginan bisa bersama putranya kembali jikalau waktu yang sudah berlalu bisa diputar kembali. Dan akhirnya Jess hanya bisa menerima nasibnya dan menjalani kehidupannya dengan bahagia. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film kali ini. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.